Salam rekan-rekan Moderis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas putusan Harvey Mois ya. Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta ya, atas banding dari putusan yang sebelumnya yang cukup membuat geger ya wilayah hukum yang ada di Indonesia, di mana putusan yang merugikan keuangan negara sekitar 300 triliun, namun pengadilan tipikor pada beberapa bulan yang lalu yang memutus 6,5 tahun. Otomatis putusan ini dianggap tidak sesuai, tidak impas dengan bentuk kerugian negara yang menyebabkan adanya kerugian negara hingga ratusan triliun, atau lebih tepatnya 300 triliun begitu. Kita bacakan putusan banding ya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berikut ini. Satu, menyatakan terdakwa Harvey Mois telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai mana diatur dalam dakwaan ke-1 primer dan ke-2 primer. Menjatuhkan pidana kepada tiga terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jasa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk meningkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Ya, seperti itu tadi ya, bagaimana pembacaan amar putusan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta gitu. Kita dengarkan video berikutnya. Nah, akhirnya pangeran ganteng suaminya Cinderella Indonesia ditambahin hukumannya guys, dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Nah, apakah masyarakat Indonesia sekarang udah puas? Gimana? Seneng kalian ya kan? Nih, udah ditambahin nih ya. Harusnya kalian senang, dihibur dengan tambahan hukuman 20 tahun penjara. Itu kata hakimnya, kira-kira ngomongnya kayak gini. Nah, udah seneng kan kalian, kan gue udah tambahin nih hukumannya gitu. Biar kita nggak ribut-ribut lagi di sosial media gitu kali ya. Padahal masyarakat Indonesia mah ngarepinnya ya tinggal nama doang gitu ya kan. Nggak sadis tinggal nama doang. Kan koruptor, merugikan negara 300 T ya. Kayak negara-negara maju di luar sono ya, hasil korupsinya malah lebih kecil, malah tinggal nama hukumannya. Habis itu dirampas semua juga harta-hartanya. Kayak gitu maunya masyarakat Indonesia. Kalau kayak gini mah nggak bakal bikin seneng. Paling juga nanti udah masuk penjara 1-2 bulan nyogok bisa makan sama keluarga kayak yang di Semarang. Sekarang di Indonesia itu tidak ada yang lebih darurat selain darurat koruptor. Jadi seharusnya eksekutif, yudikatif, legislatif ini semuanya bersatu ya. Kalian bikin kekuatan nih, awasin semua orang-orang yang menjalankan sistem-sistem pemerintahan
untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan negara, baik itu melibatkan swasta atau orang pemerintahannya sendiri. Itu yang seharusnya dilakukan. Nggak usah lah bikin-bikin aturan-aturan baru atau sistem-sistem baru. Udah bikin aja dulu pengetatan sistem nih, mengawasi orang-orang yang menjalankan sistem-sistem yang ada sekarang gitu. Biar apa? Nggak ada korupsi. Ini korupsi di Indonesia ini udah di luar nurul. Sampai di luar negeri ini semuanya tepuk tangan ngelihat praktek-praktek korupsi di Indonesia. Ya semoga orang-orang yang lagi memegang Indonesia ini bisa bergotong royong untuk membasmi hal ini dulu nih. Ini yang paling penting nih, basmi koruptor-koruptor di Indonesia. Capek orang Indonesia itu dengan hal-hal yang berbau-bau koruptor. Tolong Pak, Bu, yang punya kekuatan, selamatkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Ya, seperti itu tadi ya, salah satu netizen akhirnya bersuara ya tentang bagaimana darurat koruptor ataupun darurat korupsi yang ada di Indonesia begitu ya. Kita dengarkan tanggapan dari netizen yang lain. Hukuman Harvey Moise diperberat dari 6,5 tahun jadi 20 tahun penjara. 20 tahun ini udah paling maksimal loh yang ada di Indonesia ya. Nggak ada tuh hukuman seberat apapun yang masih ada angkanya itu lebih dari 20 tahun. Jadi 20 tahun ini ya udah maksimal banget nih. Kalau kemarin ya hakim memvonis 6,5 tahun, untungnya jaksanya banding ya. Jadi jaksanya banding dan akhirnya disetujui oleh pengadilan negeri. Ditambah malah. Nah, itulah resikonya kalau misalnya udah jelas-jelas salah, terus ada yang banding ataupun banding gitu loh. Bisa jadi hukumannya bahkan lebih parah gitu. Tapi itu kan kemarin emang hakimnya tuh rada-rada sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena namanya hasil vonis itu harusnya nggak boleh, sepengetahuan gue ya, nggak boleh lebih besar dari 1/3 dari tuntutan jaksa. Nah kalau kemarin kan udah lebih dari 1/3, bener nggak? Dan kalau lebih dari 1/3 itu bakalan dibanding sama jaksanya. Karena menurut gua kayaknya, bukan menurut gua kayaknya, emang aturannya begitu gitu loh, wajib banding. Nah sekarang diberatin 20 tahun. Menurut lo orang gimana? 20 tahun udah setimpal belum? Apa harus umur hidup? Hukuman Harvey Berikutnya. Ya, Sandra Dewi bakal nangis dan Harvey Moise nggak jadi dihukum 6,5 tahun guys. Jadinya 20 tahun penjara. Widih, jadi sebelumnya Harvey kan cuma dihukum 6,5 tahun. Nah, jaksa ngajuinlah upaya hukum banding biar vonisnya diperberat. Terus sekarang majelis hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta udah ngasih putusan banding. Harvey Moise dinyatakan bersalah melakukan korupsi pengelolaan tata niaga timah sampai negara rugi 300 triliun rupiah. Terus apa aja hukumannya? Selain divonis 20 tahun, Harvey juga dijatuhi hukuman denda 1 miliar rupiah dan membayar uang pengganti 420 miliar rupiah. Kalau nggak bisa bayar gimana? Harta bendanya disita dan dilelang. Jumlah 420 miliar ini sama kayak korupsinya ya. Di kasus timah, Harvey terbukti nerima uang 420 miliar rupiah bareng Helena Lim. Terus melakukan pencucian uang juga dengan beli barang-barang mewah. Sekarang kena batunya deh. Menurut kalian gimana guys? Hukuman 20 tahun buat Harvey udah cukup atau masih kurang? Video berikutnya. Akhirnya Harvey Moise dihukum 20 tahun penjara plus harus bayar denda 210 miliar. Dan kalau dia nggak mau, harta bendanya bakal dirampas dan dilelang sama negara buat ganti kerugian. Sih lo lihat kan di zaman Prabowo itu nggak bakal ada lagi yang namanya kebal-kebal hukum. Koruptor juga bambay, lo bakal dipretelin semua atu-atu. Yang kemarin pada komen menye-menye, masa vonis cuma 6,5 tahun? Kalah sama ini itu dong. Presidennya gimana sih? Partai Gerindra mana nih? Lo makan tuh semua. Dari kemarin lagi dibersihin dulu biar lembaga yudikatifnya biar bisa kerja yang benar. Ini video Prabowo sekitar 1 bulan yang lalu lo lihat. Rakyat kita itu bukan rakyat yang kita dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Betul. Presidennya udah kesel banget dan lihat kan hasilnya sekarang sesuai sama omongannya. Kalau bukan karena ketegasan presiden sekarang berpihak ke rakyat, susah buat ngelakuin ini semua. Makanya kita semua bingung. Presiden sekarang banyak banget yang benci. Sekarang jadi tahu kan alasannya kenapa banyak mainan oligarki yang pada takut disikat habis presiden sekarang. Makanya mereka berani ngadu domba kita semua. Sekarang gue tanya, kalian di pihak yang mana? Akhirnya Harvey Moise dihukum 20 tahun penjara plus harus... Ya, seperti itu ya. Kita dengarkan video berikutnya.
putusan ya. Pemeriksaan 1 bulan. Mengembalikan kembali ya posisi daripada pengadilan. Ya, tampak sekali misalnya dari video ini kita lihat ya, ada tangis begitu dari Harvey Moise, dan ini menjadi salah satu hal yang ya biasa lah begitu ya, seorang terdakwa menangis dan lain sebagainya di ruang sidang. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita terkecoh begitu dari sikap yang ditampilkan oleh seorang terdakwa seperti itu. Kerugian yang cukup membuat seluruh rakyat Indonesia terperangah begitu ya. Angka 300 triliun, lalu pengadilan Tipikor Jakarta kemarin memutus 6,5 tahun gitu ya, tapi akhirnya diperberat oleh hakim pada pengadilan banding atau pengadilan tinggi Jakarta begitu. Kemudian kita saksikan video berikutnya. Tadi, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini baru saja membacakan putusan banding untuk terdakwa Harvey Muiz dalam kasus korupsi Tata Niaga Timah. Tadi untuk sidang ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kemudian putusan dibacakan sekitar 15 menit yang lalu. Di mana untuk Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta ini menerima seluruh banding. Untuk Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini menjatuhkan putusan 20 tahun penjara untuk terdakwa Harvey Muiz dengan denda 1 miliar rupiah. Apabila denda tersebut ini tidak dibayarkan, maka akan ada tambahan kurungan penjara 8 bulan. Kemudian ia juga diminta untuk mengganti uang kerugian negara mencapai 420 miliar rupiah. Apabila tidak dibayarkan, maka seluruh harta benda dari Harvey Muiz ini akan disita. Nah, ini artinya menggugurkan putusan hakim di tindak pidana korupsi yang sempat menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara untuk terdakwa Harvey Muiz yang merupakan suami dari artis Sandra Dewi. Artinya hukuman yang dijatuhkan pada Harvey Muiz pada hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Jakarta ini lebih berat. Nah, ada pun sejumlah alasan kenapa akhirnya hakim ini menjatuhkan hukuman yang lebih berat untuk terdakwa Harvey Muiz, karena Harvey Muiz ini dianggap bersalah melakukan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Kemudian ia juga terbukti memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Apalagi kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz dan sejumlah terdakwa lainnya ini dilakukan di saat ekonomi masyarakat ini tengah dalam keadaan sulit. Nah, selain itu tadi hakim menyebut bahwa memang tidak ada satupun faktor yang meringankan atau yang memberikan keringanan untuk Harvey Muiz dan juga terdakwa lainnya. Nah, sementara itu untuk saat ini akan dilanjutkan dengan terdakwa Helina yang juga menjadi salah satu terdakwa dalam kasus korupsi di Tata Niaga Timah ini. Nah, ini saat ini untuk proses persidangan dari Helina ini sedang berlangsung. Sementara demikian liputan terkini dari Pengadilan Tinggi. Ya, seperti itu ya, putusan yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Semoga nanti apakah bisa direalisasikan ya, karena kita tahu seorang Harvey Muiz masih punya kesempatan untuk melakukan misalnya kasasi seperti itu ya, dan juga proses selanjutan seperti misalnya PK ya. Kalau misalnya kita pelajari kembali bagaimana kronologi daripada kasus ini ya, kita tahu pada tanggal 23 Maret 2024 ya, ini tahun lalu ya, kalau kita lihat 23 Maret ini Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka ya, karena mewakili PT RBT menghubungi dirut PT Timah Mokhtar Riza Palepi Tabrani untuk membuat kesepakatan perjanjian sewa smelter secara ilegal ya, ini pada 27 Maret. Kemudian pada tanggal 23 Desember, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta atau hampir separuh dari tuntutan jaksa sebanyak 12 tahun ya. Jadi tuntutan jaksa pada waktu itu adalah selama 12 tahun. Hakim menilai Harvey hanya membantu PT RBT dalam berhubungan dengan PT Timah ya, sehingga putusannya
separuh ya, atau 6,5 tahun begitu, dari tuntutan sebanyak 12 tahun dari jaksa ya, penjara begitu. Nah, kemudian juga pada tanggal 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Harvey Mois 20 tahun penjara dan membayar kerugian negara 420 miliar ya. Lagi-lagi kita harus berharap bahwa memang putusan-putusan yang berkaitan dengan kepentingan umum ya, kepentingan masyarakat yang lebih luas yang dilakukan oleh figur-figur orang-orang ataupun pengusaha-pengusaha memang harus selalu kita kawal begitu. Dan suara-suara netizen saat sekarang ini memang cukup berbunyi nyaring ya, apalagi setelah putusan di tanggal 3 Desember 2024 itu yang hanya memutus 6,5 tahun, artinya bergemuruh suara-suara daripada masyarakat mengenai ketidakseimbangan begitu, dari jumlah kerugian negara sebesar 300 triliun tapi akhirnya hanya divonis 6,5 tahun. Bahkan kalau kita ingat ya, putusan pada waktu itu ya, itu menjadi perbincangan, bahkan masyarakat di warung kopi, di pasar-pasar dan lain sebagainya tampak begitu sinis begitu dengan putusan 6,5 tahun ya yang diputus oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Tapi akhirnya sekarang ya 20 tahun penjara ya, diputus kepada Harvey Mois dengan membayar uang pengganti sebesar 420 miliar dan juga denda sebesar 1 miliar ya, dengan jika tidak bisa membayar denda akan diganti dengan kurungan selama 8 bulan seperti itu. Otomatis kalau kita melihat ya, kalau diakumulasikan jumlah putusannya, seandainya tidak membayar uang pengganti ya, maka akan diputus 10 tahun ya, kira-kira begitu. Artinya ada sekitar 30 tahun lah kalau yang akan harus dihadapi oleh seorang Harvey Mois. Tapi lagi-lagi di situ ada pembebasan bersyarat dan lain sebagainya, sehingga tidak mungkin misalnya angka sebesar 20 tahun atau angka uang pengganti tadi itu ya, apakah nanti akan bisa atau tidak bisa dibayarkan oleh seorang Harvey Mois begitu. Sehingga putusan-putusan yang seperti ini harus terus-menerus dikawal, apalagi kalau kita perhatikan memang proses penegakan hukum terkait dengan tipikor yang ada di Indonesia saat sekarang ini memang cukup membuat dahi kita berkernyit kadang-kadang ya, apalagi dengan putusan yang 6,5 tahun itu tadi. Demikian rekan-rekan, silakan Anda berkomentar di kolom komentar. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.